Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat moda transportasi penerbangan menyumbang angka kecelakaan terbanyak sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua KNKT Suryanto melalui acara medis rilis capaian KNKT pada tahun 2023 secara daring di Jakarta. Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan meningkatkan layanan transportasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi menggelar media rilis capaian kinerja tahun 2023. Hasil investigasi KNKT sepanjang tahun 2023 tercatat bahwa moda penerbangan menyumbang angka terbesar sebanyak 7 kasus kecelakaan dan 13 kejadian serius dengan jumlah investigasi kategori runway excursion atau keadaan di mana pesawat meninggalkan permukaan runway dengan tidak tepat yang mendominasi. Ketua KNKT Suryono Cahyono mengatakan kecelakaan moda penerbangan lebih banyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 4 kecelakaan dan 5 kejadian serius. Ada beberapa hal di udara ini yang memang di dalam penyelesaian laporan ada beberapa yang belum bisa kita selesaikan karena memang permasalahan yang cukup kompleks dan kami membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kendati demikian, Suryanto mencatat untuk moda penerbangan telah berhasil menyelesaikan 13 laporan awal dan 5 laporan akhir, serta memberikan 11 rekomendasi yang ditujukan kepada Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia, operator pesawat udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan operator bandar udara. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah mulai mengkampanyekan bahasa Indonesia ke komunitas internasional. Kampanye dimulai setelah bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai pengantar dalam rapat di UNESCO. Tidak hanya bahasa, pemerintah juga mengenalkan budaya Indonesia melalui terjemahan bahasa yang disusun dengan sangat baik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat penyebaran negara yang mengajarkan bahasa Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari 38 negara menjadi 54 negara di dunia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Aminuddin Aziz mengatakan bahwa pencapaian ini didukung dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan di UNESCO, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam upaya mengkampanyekan internasionalisasi bahasa Indonesia di dunia. Untuk itu, Badan Bahasa juga akan terus menggelorakan bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan kesastraan daerah, serta mengupayakan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen UNESCO ke dalam bahasa Indonesia dan menyediakan penerjemah di dalam rapat UNESCO. Kemudian kewajiban lain tentu kalau misalnya kita ada sidang menggunakan bahasa Indonesia, kewajibannya adalah kita menyediakan penerjemah, ya. Nah, ini saya sudah ngobrol panjang dengan kawan-kawan di Kemenlu bagaimana ini urusan penerjemahnya gitu. Nah, karena ada ketentuan-ketentuan tentang standar kompetensi untuk penerjemah ini seperti apa gitu. Nah, kami tentu dari Badan Bahasa, dari Kementerian itu akan mendukung secara penuh bagaimana fasilitasi untuk para penerjemah ini supaya bisa bekerja nyaman dan betul-betul menunjukkan bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini dan juga ke dalam bahasa yang dipakai pada saat sidang itu dilakukan oleh para penerjemah yang mengerti bahasa Indonesia secara bagus gitu. Bahasa Indonesia berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut sebagai UNESCO di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis pada Senin 20 November 2023 lalu. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut surat edaran kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah memasuki tahap finalisasi. Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai panduan etika bagi para pelaku industri yang menggunakan kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor. Namun penggunaan AI juga memunculkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas dan kebijakan privasi yang memadai. Guna memitigasi risiko yang mungkin ada, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memerlukan tata kelola agar dapat dilakukan secara aman dan produktif. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam acara seminar menimbang perkembangan tata kelola AI di Indonesia mengatakan, Indonesia telah memiliki strategi nasional kecerdasan artificial intelligence dengan fokus pengembangan dan penerapan AI. Kementerian Kominfo juga tengah menyelesaikan surat edaran Menteri Kominfo tentang etika kecerdasan artificial. Surat yang berisi panduan umum nilai, etika, dan kontrol kegiatan yang memanfaatkan AI diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam menyusun regulasi ke depan. Mudah-mudahan akhir bulan ini surat edaran itu bisa kita keluarkan. Saat ini sudah bisa dikatakan 98%, gitu ya, tinggal 2% lagi. Begitu semua proses internal di Kominfo sudah dilalui, segera surat edaran itu akan diluncurkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi inisiator lahirnya Visi Indonesia Digital 2045. Inisiasi penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 diawali keinginan kuat pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan digital yang tepat. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan Visi Digital Indonesia 2045? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia dalam 1 dekade terakhir mengalami kemajuan transformasi digital yang cukup signifikan. Walau begitu, perkembangan itu tidak diikuti dengan perkembangan infrastruktur digital yang memadai dan merata. Banyak daerah di Indonesia yang belum tembus jaringan internet, ada juga daerah yang konektivitas sinyal dan jaringan internet kurang stabil, belum lagi masalah keterampilan digital yang kurang merata. Mengatasi kendala itu, Kemenkominfo menginisiasi dibentuknya Visi Indonesia Digital 2045 sebagai peta jalan pembangunan infrastruktur digital sekaligus membentuk ekosistem digital. Secara sederhana, Visi Indonesia Digital 2045 bisa disebut sebagai strategi konkret pemerintah untuk mencapai target nasional jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai pendekatan seperti ekosistem, sektoral, dan kewilayahan. Dalam penyusunan Visi Indonesia Digital 2045, Kominfo telah melibatkan lebih dari 50 pihak yang terdiri dari kementerian lembaga, perwakilan industri, penyedia teknologi, asosiasi, akademisi, hingga pelaku ekosistem digital. Perlu diketahui ekosistem digital menjadi motor dari transformasi digital nasional, sehingga partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih sinergis dan berkesinambungan. Berbagai studi memperlihatkan Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Kunci dari pencapaian target tersebut adalah penguasaan teknologi digital secara tepat. Nah, untuk menguasai teknologi secara tepat, pemerintah telah menyusunnya dalam kerangka kerja Visi Indonesia Digital 2045 yang terbagi dalam 3 bagian, yakni pilar, ekosistem, dan fondasi. Di mana pilar meliputi pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintah digital merupakan upaya pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan digitalisasi. Sementara itu, masyarakat digital yakni masyarakat yang cerdas, aktif, dan produktif dalam pemanfaatan teknologi, literasi, dan keterampilan bidang digital. Sementara ekosistem terdiri dari keamanan data, riset dan pengembangan digital, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan. Sedangkan fondasi hanya terfokus pada infrastruktur digital. Jika kerangka kerja tersebut diterapkan sejak saat ini hingga ke 2045, maka Indonesia diprediksi mampu meningkatkan PDB hingga mencapai 22.500 triliun rupiah jika mampu memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi. Nilai tersebut jika tercapai bisa mendongkrak Indonesia masuk ke peringkat 5 hingga 7 dengan nilai PDB tertinggi di dunia. Informasi lebih dalam tentang Visi Indonesia Digital bisa masyarakat akses melalui digital2045.id dari smartphone maupun browser. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.